Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Berpaling Fokus pada Tuhan. Di tahun 2020 ini kita sudah memasuki ke bulan yang keempat. Dan mungkin ada banyak masalah yang kita hadapi di tahun ini. Ada banyak pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita semua, marilah kita tetap bersyukur dan pandang terus kepada Tuhan. Kita tetap fokus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan melewati segala pergumulan masalah yang kita hadapi. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak memberikan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita akan belajar ada 3 tokoh dalam Alkitab, di mana selama kehidupan mereka tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Dan tokoh yang pertama adalah Ayub. Kita tahu bersama apa yang Ayub alami di hidupnya. Dan kita juga mengetahui kekayaan Ayub. Alkitab mengatakan dia adalah orang paling kaya di zamannya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Itu semua adalah kekayaan yang Ayub miliki. Tetapi kita juga tahu bersama bagaimana pergumulan masalah yang Ayub alami dalam kehidupannya. Ke-10 anaknya mati, semua harta benda yang dia miliki hilang dalam sekejap. Tetapi kita melihat dalam Ayub 2 ayat yang ke-9 sampai 10, demikian firman Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertukunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, dari kisah Ayub, Ayub mencari Tuhan bukan hanya ketika dalam kelimpahan, tetapi Ayub mencari Tuhan walaupun dalam pergumulan persoalan yang dialami. Ayub tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya Ayub dapat berkata di Ayub 1 yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya saya mau bilang bagi kita semua yang ada, mari kita tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, walaupun ada pergumulan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Dan tokoh yang kedua adalah Daud. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai 45. Demikian firman Tuhan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian mendekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat Daud, dihinanya itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allahnya orang itu Filistin mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara,
dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pada peperangan masa lalu sering dikenal dengan istilah duel. Pertarungan di antara dua bangsa, di setiap bangsa harus ada yang mewakili. Dan pada zaman itu yang mewakili bangsa Filistin adalah Goliat dan bangsa Israel adalah Daud. Tapi apakah pernah terfikir di pikiran kita, di benak kita, mengapa Daud yang maju untuk mewakili bangsa Israel? Mengapa bukan Saul? Mengapa bukan kakak-kakaknya Daud? Sedangkan pada saat itu Alkitab menulis bahwa pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Dengan kata lain, dia masih sangat kecil untuk menghadapi Goliat. Tetapi kenapa Daud yang maju untuk mewakili bangsa Israel menghadapi Goliat? Karena dari seluruh pasukan Israel yang ada di situ, hanya Daud yang tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud dapat berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Selama 40 hari Goliat menantang untuk melawannya. Tetapi tidak ada satupun yang berani untuk melawan Goliat. Karena mereka tidak fokus untuk memandang kepada Tuhan. Mereka terlalu fokus untuk melihat masalah yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka alami. Dan mereka tidak fokus untuk memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud datang dan mewakili bangsa Israel. Karena Daud tetap fokus dan memandang kepada Tuhan. Dan tokoh yang ketiga adalah Elisa. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Raja Aram tidak terima dengan Elisa yang selalu menjadi penolong bagi bangsa Israel. Suatu hari ia menyuruh untuk tentaranya untuk mengepung tempat tinggal Elisa. Seperti ayat yang kita telah baca. Normal sebagai manusia biasa, sebagai manusia kita takut dengan pergumulan yang masalah yang ada dalam kehidupan kita. Begitupun dengan situasi yang seperti ini. Normal bagi manusia kita takut. Tetapi saya mengatakan, seperti ayat pokok yang kita telah baca, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu sebabnya, jangan biarkan kesulitan apapun menghalangi pandangan kita. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan selalu menolong dan memampukan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melewati segala pergumulan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita tetap fokus untuk memandang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala
Saya mau berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba mau berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada. Bagi seluruh pergumulan masalah yang kita hadapi. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong dan memampukan kita untuk melewati segala masalah. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membantu dan menolong kita untuk tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat melewati seluruh pergumulan masalah yang hadapi. Dan kami dapat menang bersama Engkau. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kiranya kita dapat menjadi berkat dan banyak orang dapat dimenangkan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Inilah menjadi doa dan syukur pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.